Halo, saat ini saya berada di dalam mobil Hyundai Palisade 4x2 diesel dan ditemani oleh salah satu atlet nasional kita, khususnya dalam cabang olahraga renang, Mas Iman Sudartawa. Ya. Apa kabar, Mas? Baik. Sehat terus, Mas. Kita kanan nih, Mas. Iya. Gimana, Mas? Kabarnya, Mas? Sehat, Mas? Sehat dong. Sehat, selalu segar ya? Iya, harus. Oke. Mas, selama pandemi ini gimana nih, Mas? Program latihan, Mas? Program latihan lanjut terus. Lanjut terus? Iya, kita tetap latihan, tapi ya mengikuti protokol. Protokol kesehatan. Jadi awal-awal kita latihan tuh 1 kali sehari. Satu hari sekali. Kemudian lama-lama bisa 2 kali sehari. Oh, Karena gitu. GBK kebetulan bisa dipakai untuk pelatnas saja. Oh, untuk pelatnas Jadi ya. untuk umum di off kan, jadi kita bisa pakai 2 kali. Oke. Berarti tetap jalan, Mas ya, Iya, program pelatihannya itu. Nah, ini saya lihat di Instagramnya Mas Iman nih memperkenalkan video swimming ya? Swim yang itu yang dengan Oppo itu. Iya, The Swimmer. The Swimmer, Iya. ya. Nah, itu gimana tuh, Mas? Mungkin bisa sedikit cerita tentang latar belakang dari keluarnya video pendek itu. Iya, kebetulan dari tim nasional renang itu ada 3 orang yang menjadi istilahnya family dari Oppo. Oh gitu. Ya, Oke. Ada saya, ada Glenn Victor, dan ada Gagarin Nathaniel. Nah, dari sana akhirnya Oppo ada istilahnya mau buat charity, kerjasama dengan pelatnas berenang, kemudian membuatlah film The Swimmer Film itu. The Swimmer itu. Iya, jadi iya. per renang nanti itu dikali berapa dan disumbangkan jumlahnya. Nah, letak charity-nya di mana tuh, Mas Iman tuh? Maksudnya nanti itu kan ngumpulin dana, jadi Iya. itu gimana tuh mekanismenya? Mekanismenya jadi ada kan kita sekalian launching Oppo Band namanya. Oke. Ini saya pakai Oh gitu. Oppo Band kebetulan. Nah, tiap ada post atau tag ke Oppo atau melakukan hashtag itu Oppo akan menyumbangkan 100.000. Oke, ya. Waduh, berarti ini kerjasama yang bagus ya saya itu ya, luar biasa dengan tim pelatnas itu. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas, terakhir gimana, Mas? Yang terakhir kalau nggak salah dapat SEA Games 2019 ya? Iya, itu Cerita dong. kejuaraan multi event terakhir sebelum pandemi. Iya itu. Cerita dikit dong, Mas, tentang gimana tuh? Kayaknya berkesan banget kayaknya ya. Iya, kebetulan menjadi satu-satunya perenang yang dapat emas. Kemudian memecahkan rekor SEA Games juga. Iya. Terus sempat cedera di 2018 akhir. Iya. Kemudian off berenang 4 bulan, latihan lagi dan bisa menang medali SEA Games. Wah, itu luar biasa sekali, Mas. Off 4 bulan itu buat atlet tuh sangat Itu panjang, parah ya, Mas? Iya, panjang banget. Recovery-nya gimana tuh, Mas? Waktu untuk bisa kembali ke performance yang bagus hingga bisa dapat emas lagi tuh. Iya, kebetulan setelah cedera saya dibantu banyak temen ya. Ada Prof Nicholas untuk shoulder saya pengecekan, kemudian dibantu ada Dr. Andi dari Eminence itu untuk fisioterapi dan segala macamnya. Jadi ya proses-prosesnya itu diikutin terus, kemudian baru akhirnya bisa kita latihan lagi. Oke, gitu ya. 4 bulan berarti, waduh. 4 bulan lumayan, karena kebetulan dari habis cedera itu saya nggak bisa melakukan streamline. Streamline itu tangan ke atas, jadi nggak bisa. Itu kenapa sih cederanya, kenapa, Mas Iman? Mungkin ototnya terlalu capek ya. Oke. Kebetulan habis Asian Games ada 4 kejuaraan yang benar-benar beruntun. Jadi balik pulang ke Indonesia 3 hari, kemudian berangkat lagi ke Hong Kong, gitu. pulang lagi, berangkat lagi ke Jepang, pulang lagi berangkat lagi ke Myanmar. Nah, di sana Jadi terkenanya waktu pertandingan. pas pertandingan. Iya, waktu pertandingan kenanya. Kemudian kena dislocated, terus habis itu dipaksa balik. Kemudian saya paksa berenang 50 meter. Iya. Kita kebetulan, saya juga kebetulan menang juga. Waduh, luar Dapat biasa. Luar biasa itu. Waduh. Oh gitu ya. Dan itu sebetulnya faktor kelelahan otot berarti ya? Iya, recovery-nya kurang. Oh, I see. Jadi memang sebaiknya harus ada interval ya setelah
ya ini ya jadwal dan recovery-nya kan. recovery-nya seperti massage atau ice bath. Nah, sebenarnya Mas Iman, tolong cerita dong sedikit tentang awal mulanya Mas Iman ini jadi terjun di olahraga berenang. Oh, balik lagi di tahun 2000 mungkin ya pertama kali mengenal kolam renang itu kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD. Iya, 6 tahun. Jadi pertama kali ketemu kolam renang itu udah istilahnya nggak langsung bisa. Jadi pertama di air yang cetek aja saya mau tenggelam. Oh gitu. Karena kan nggak ngerti caranya berdiri aja, karena panik kan nggak bisa berdiri. Iya betul. Gitu, jadi dari sana terus kemudian teman sebangku saya udah bisa berenang gaya bebas. Terus mendekati tembok kan biasanya kalau orang normal nyentuh tembok dulu kan. Iya betul. Nah dia tuh bisa turn, bisa salto. Oh iya berbalik gitu ya. Iya gaya bebas terus salto. Terus saya lihat kok bisa. Wah dari sana saya pengen. Wah ini gimana caranya pengen kayak gitu. Dan ngomong ke ibu saya bilang, mau dong kayak gitu, ayo kita latihan gitu. Dari sana lah startnya gitu. Sampai sekarang. Berarti masuk klub ya waktu itu ya? Iya. Klub apa yang di Bali? Jadi pertama kali belajar permulaannya kan di berenang dulu kan harus belajar kaki dulu, tangan dulu. Jadi belum masuk klub dulu. Oh, belum masuk klub ya. Belum masuk. Jadi belajar dasar-dasarnya dulu. Kemudian udah bisa berenang, udah bisa semua gaya, nah baru mulai masuk klub. Oh, kemudian saya ikut pertandingan itu mungkin 6 bulan sampai 8 bulan setelah pertama kali belajar berenang. Oh, udah langsung ikut pertandingan ya, antar sekolah dasar di Kabupaten Kelungkung di Bali. Itu menang. Dulu itu gaya-gaya apa tuh? Gaya bebas? Gaya bebas dan gaya kupu. Oh, gaya kupu. Nah, itu menang, hadiahnya itu buku tulis sama kotak pensil. Itu inget banget, itu senengnya. Wah ini hasil kerja keras kan. Kotak pensilnya masih simpen nggak tuh? Masih ada kayaknya. Oh masih ada? Iya. Oh dari situ langsung itu ya? Iya. Terus apa di provinsi juga ya? Iya, terus pelan-pelan itu kan kejuaraan di Kabupaten Kelungkung, kemudian mewakili Kabupaten Kelungkung untuk di seputaran Bali, kemudian mewakili Bali. Dan pertama kali ikut kejuaraan multi event itu di 2006 di Jakarta, itu namanya CH Group. Jadi pertandingan kelompok umur se-Asia Tenggara. Udah langsung Asia Tenggara ya berarti ya dari situ. Iya. Wah luar biasa Mas Iman. Oke. Nah Mas Iman, kalau untuk sebenarnya pembinaan itu bagusnya dari masih kecil, dari umur berapa tahun sih sebetulnya gitu kalau menurut Mas Iman, pengalaman Mas Iman? Kalau untuk berenang, kalau bisa sih sedini mungkin dari umur 6 tahun. Oh, 6 tahun ya. Mungkin paling telat ya bisa di umur 8 sampai 10 bisa. Kalau saya pribadi ya bilangnya harus ada kerjasama dari 3 titik. 3 titik itu berarti dari atlet sendiri, bilangnya diri sendiri, kemudian support dari orang tua dan ketemu pelatih yang pas. Jadi kalau ketiganya udah klop bisa. Oke, Mas Iman, kalau idolanya di atlet renangnya siapa Mas? Idola untuk di Indonesia sendiri, yang pasti pelatih sendiri. Oh ya, Albert Sutanto. Mas Albert ya. Iya, karena ikut Olimpiade juga, juara SEA Games juga. Targetnya sih mengalahkan dia medali SEA Games nih. Dia 8 kalau nggak salah gitu total ya. emasnya. Pengen ngalahin. Kemudian kalau untuk di luar sih yang sekarang lagi hot banget istilahnya, lagi topnya Caleb Dressel. Oke, iya. Perenang dari Amerika. Apa yang membuat Mas Iman milih kagum dengan dia gitu? Mungkin untuk Caleb Dressel itu karena dia sprinter, nomornya itu 100 dan 50. Kemudian begitu dia start dan underwater, itu yang istilahnya level dunia itu ditinggal sama dia. Jadi istilahnya spesial banget nih underwaternya. Oh jadi itu memang pas ketika underwater itu ketika dia masuk ke dalam air ya? Iya benar, underwater namanya. Jadi kita start masuk ke dalam air, nah itu underwater. Jadi kita melakukan kaki aja seperti dolphin, seperti gaya lumba-lumba. Nah, dan itu dia luar biasa ya? Iya kan kita ada rulesnya harus di 15 meter. Jadi kita start harus 15 meter, harus nongol. Kalau over itu diskualifikasi. Gitu. Oke. Iya. Nah, Mas Iman, ini kan sekarang kita lagi ada di mobil Hyundai Palisade nih. Iya. Ini ya bisa dibilang sudah hampir belum setahun sih ya masuk Indonesia.
Dan ini termasuk mobil SUV. Nah, Mas Iman kan sekarang lagi nyetir nih. Iya. Gimana nih Mas, impresinya Mas? Yang pasti pertama tempat duduknya oke. Oke ya? Iya. Terus kemudian setirnya ringan banget. Ringan ya? Iya, saya juga kaget. Tak kira kan pertama, wah mobilnya besar kan. Terus ini kayaknya lumayan berat nih setirnya. Ternyata ringan banget, enak banget, nyaman. Nyaman ya? Ini diesel Mas? Iya. Diesel. Mesinnya juga enak ini. Iya. Kalau mau tes agak kenceng ntar kita masuk Mas. Iya. Kencengan dikit. Mas Iman, kalau Mas Iman sendiri ketika memutuskan misalnya ingin membeli mobil, ya, faktor apa sih yang pertama kali dilihat nih? Wah, gue suka nih mobil nih karena misalnya lampunya, iya, atau apa? Nah, kalau Mas Iman sendiri, iya, yang pasti ya pertama lampunya dari look oh gitu depannya. ya? Iya. Oh, tampangnya ya, visualnya. Visualnya jadi kelihatan, wah ini keren nih dari depan nih. Terus mulai ke interior dalam. Oh gitu. Kenyamanannya dan segala macam. Kalau nggak nyaman kan nggak enak juga nyetirnya. Betul. Kalau saya sih itu. Betul. Kalau soal konsumsi bahan bakar nggak terlalu ini atau bagaimana Saya dipikirin? nggak terlalu mikir sih. Nggak terlalu yang mikir ya? penting nyaman, kita tampangnya oke, kita suka, banyak hajar. Suka off-road atau mobil-mobil keluarga gitu Mas? Mungkin kalau sekarang sih sukanya yang mungkin bisa off-road, bisa yang sport juga bisa. Oh, mobil sport ya? Iya, karena belum berkeluarga. Oh, belum berkeluarga. Jadi belum mikir ke situ. Oke, iya. Kalau mobil sport sukanya yang mana Mas? Mobil impian Mas Iman nih, kira-kira apa nih? Untuk impian ke depannya Iya, impian ke depan. Mungkin ke depannya ya, karena kan udah umur 27 ya, jadi mikirin keluarga, mungkin pengennya kalau udah berkeluarga, kalau ngomongin udah berkeluarga, pengennya Range Rover. Range Rover. Iya. Oke. Ya, SUV gitu ya. Iya, jadi bisa buat anak, banyak, istri gitu kan. Nah, kalau yang single sih kemarin sempat lihat ada Mercy. Iya, yang dua pintu. Dua pintu. Oke. C43 ya kalau nggak salah. Iya. Nah, kalau sekarang di rumah mobil apa Mas? Kebetulan di rumah mobil Mazda 6. Mazda 6. Iya, Oke. yang merah. Wah, mantap. Keren. Untuk memenuhi adrenalin Mas Iman nih, kalau milih mana? Mobil atau motor? Untuk sekarang masih motor. Masih motor? Iya. Oh gitu ya. Karena kebetulan teman-temannya suka motor. Oke. Jadi lumayan bergantung ke teman kan. Jadi Oke. teman-temannya suka motor, jadi ngikut akhirnya ya motor. Di rumah pakai motor apa Mas? Kebetulan sekarang masih di TBR 250. Oh, CBR 250. Iya, mobil tipe kayak motor tipe sport. Motor sport ya. Mungkin planningnya sih habis PON ini pengen beli Sportster. Oh, Sportster. Iya. Ya. Harley ya Mas? Iya. Wah, mantep tuh Mas. Ngomong-ngomong soal renang nih. Iya. Di Indonesia sebetulnya peluang kita untuk lebih ngetop lagi sebenarnya gimana Mas? Ngetop untuk level Asia Prestasi, Tenggara iya. atau bisa level Asia? Kalau bisa level dunia Mas. Oke. Mungkin kalau untuk level di atas Asia Tenggara perlu banyak usaha. Oke. Dalam artian harus dari Kanannya Mas. Iya. Benar-benar di planning. Oh, benar-benar planning. Jadi kayak gimana ya? Jadi bibitnya udah dilatih dari muda, kemudian untuk ngirim atletnya nggak seperti saya dulu 3 bulan per 3 bulan. Jadi kalau bisa misalnya dikirim ke Amerika atau dikirim ke Australia 1 tahun gitu untuk persiapan. Bisanya dibilang SEA Games gitu 1 tahun, atau buat Asian Games 1 tahun gitu. Lebih oke. Oh, jadi gitu ya. dilanjutkan terus. Jadi perkembangannya kita tahu, nggak yang cuma dikirim per 3 bulan. Karena pengalaman saya jujur untuk persiapan Asian Games dikirim 3 bulan ke Amerika, untuk SEA Games juga 3 bulan gitu. Oh iya. Jadi kontinuitasnya tuh harus konsisten ya, konsisten bertahan terus. gitu ya. Oke. Dan kalau bisa jangan cepet ganti pelatih. Saya ke Amerika 2 kali di 2018 dan 19, itu pelatihnya beda-beda. Oh. Jadi misalnya udah maju nih sama satu pelatih ini, kalau bisa sih dilanjutkan dengan pelatih itu untuk target selanjutnya.
Ya. Berarti sebetulnya peluang kita itu sangat besar ya sebetulnya, bisa, kalau dari segala sumber daya ya sumber sebetulnya. daya, dan kita populasinya kan Betul. peringkat 4 dunia. Tapi kalau di dunia renang sendiri, peringkat kita di mana, Mas? Untuk Asia Tenggara kita masih di 2 sama Singapura. Iya. Untuk kalau kita naik lagi ke Asia mungkin lebih berat lagi ya, karena ada Jepang, ada Cina yang memang atlet-atletnya kelasannya dunia semua. Terakhir Asian Games kemarin, Mas Iman ngeliat gimana tuh perkembangan tetangga-tetangga kita gitu, kompetitor kita gitu. Tetangga berarti Asia Tenggara. Iya, Asia Tenggara. Asia Tenggara sih masih tetap didominasi sama Singapura ya, masih ya. Asian Games kemarin. Terus kalau Philippines kemarin untuk di SEA Games mereka mengandalkan naturalisasi pemain. Jadi pokoknya ada darahnya setetes aja dalam Filipina, orang Filipina. Gitu. Iya. Tapi ya masih nggak wah-wah banget. Tapi yang tetap nomor satunya sih Singapura ya. Iya. Pengalaman yang berkesan banget gitu di mana, Mas? Dalam renang. Pengalaman saya sendiri. Yang nggak bakalan dilupain dah gitu. Mungkin ada 2. Yang pertama Olimpiade ya. Ya, di Olimpiade London 2012 bisa terpilih dan wakil satu-satunya untuk tim renang. Okay. Karena kan setelah itu kita ngambil wildcard kan. Wildcard dan dipilih oleh PBKRNI. Itu kalau wildcard 1 putra 1 putri. Waktu 2012 saya invited, saya diundang. Jadi cuma 1. Kemudian bisa bawa bendera di opening ceremony. Terus yang kedua bisa masuk 16 besar atau semifinal di World Championship Budapest 2017. Iya. Satu-satunya perenang di Indonesia yang bisa masuk. Wah, luar biasa. Itu memorable ya, Mas? Iya. Nggak bakalan dilupain itu. Itu nggak nyangka juga. Iya, berenang pokoknya dari penyisian awal udah max aja pokoknya. Wah, ternyata masuk peringkat 16, masuk semifinal. Wah, luar biasa. Masuk semifinal loh, gila dunia. Bukan, itu luar biasa banget itu. Nah, terus ini Mas, kan Mas udah bisa dibilang pengalaman internasionalnya udah banyak lah ya, udah makan asam garam. Terus kalau boleh saya tahu, Mas, terakhir Mas Iman dapat emas itu kan di nomor apa? 50 gaya punggung ya. Kenapa milih gaya punggung, Mas? Itu ada istilahnya, ada ininya sih, ada kisahnya. Oh gitu? Iya. Jadi awal mula waktu kecil kita harus bisa semua gaya pasti. Iya betul. Nah, terus kemudian kelompok umur waktu kejuaraan kejurnas atau pokoknya kejuaraan di Indonesia, saya ikut kejuaraannya itu, nomornya itu bisa sampai 11 nomor, 13 nomor. Jadi hampir semua nomor, gaya bebas, gaya kuku, gaya punggung, gaya ganti, jadi banyak. Kemudian mulai dipilih-pilih gayanya. Waktu itu umur 14-15 tahun, saya tuh seneng gaya kuku. Oh gitu, iya. Nah, kemudian pindah ke Jakarta, masuk klub Millennium Aquatic. Di tahun 2010, terus sama Coach Albert dibilang gaya punggungnya bagus, kenapa nggak gaya punggung aja? Oh gitu. Coach Albert bilang ada peluang di sana untuk masuk tim SEA Games. Terus akhirnya ya udah ganti gaya ke gaya punggung. Oh jadi gitu. Setiap latihan itu terus ya. Gaya punggung terus sudah. Tapi nggak penyesuaiannya nggak susah dong Mas ya, karena kan dari awal udah mesti bisa semua gaya, jadi berubahnya gampang. Mas, sekarang kita balik lagi nih ke soal nyetir nih Mas. Siap. Mas Iman pertama kali nyetir kapan bisa nyetir? 2011. 2011. Itu umur 17. Belajar nyetirnya diem-diem apa ikut kursus? Diajarin papa. Oh, diajarin papa. Iya. Oke. Pakai mobil apa, Mas? Dulu pakai Kijang sih dulu kayaknya. Kijang ya? Iya. Oke. Manual masih. Oh, masih manual ya? Iya.
Langsung gimana? Lama belajar ya? Enggak sih, Enggak. 3 harian udah 3 harian udah langsung bisa. Kemudian 3 hari kan belajar waktu di Bali, kemudian ke Jakarta lagi kan pelatnas, nyetir langsung di sini. Oh gitu. Iya. Pernah bawa mobil dari balik Jakarta atau sebaliknya? Oh enggak. Belum Maksudnya kan dipanggil ke dipanggil pelatnas, pelatnas. pelatnasnya di Jakarta. Kebetulan pelatnas kita itu nggak ada supir kan. Oh, oke. Iya. Kita disediain mobil. Bawa Iya, sendiri. udah gantian itu bawanya. Nah kebetulan saya junior, Suruh jadi bawa. senior yang bawa gitu. Jadi ya saya yang bawa. Tapi ngomong pernah nyetir sendiri ke Bali atau Jakarta? Bawa mobil sendiri? Jauh sih mungkin seputaran Bali aja. Oh, seputaran Bali aja ya? Ya belum sampai yang sejauh sampai luar kota belum. Paling jauh sih kalau ini ke Bandung. Oh, ke Bandung. Iya. Mungkin kalau mobil suka yang modern ya. Modern ya? Karena kan makin simple kan, tapi Betul. repotnya kalau ada kerusakan sedikit kita nggak ngerti langsung harus ke bengkel kan. Kalau Iya. tasik masih yang ya bisa dicari-cari Betul. sendiri. Sering ngebut, Mas? Lumayan. Lumayan. Top speednya yang pernah dicoba sampai berapa? Mobil. Oh, bawa mobil. Kebetulan kalau yang Mazda 6-nya itu 180 ya. 180, wow. Lumayan. Itu waktu kebetulan jemput papa ke bandara langsung tuh kosong malam kan. Tancap gas itu. Mau kencengan dulu waktu kayaknya masih muda sih. Iya. Maksudnya masih teenager ya. 19-an jadi 19. masih belum terlalu berani. Masih belum mikir-mikir ya. Iya. Gas aja yang penting itu. Iya. Demikian tadi driving with athlete bersama dengan salah satu atlet renang nasional kita, kebanggaan Indonesia, Mas Iman Sudartawa. Terima kasih Mas buat kesempatannya. Kawan-kawan kita ngobrol lagi nih, asik juga nih ngobrol Mas Iman nih. Kapan nanti kita ngebut Mas. Siap. Oke, sampai ketemu lagi dengan video-video berikutnya dari motoran.com Indonesia. Jangan lupa pantau kami di motoran.com Indonesia, juga pantau kami di sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah. Salam. Bye.